Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam wajib mengimani adanya alam kubur. Alam kubur merupakan bagian dari kehidupan akhirat. Di alam kubur, manusia akan diberi ganjaran berupa siksa kubur atau nikmat kubur sesuai dengan amal ibadahnya di dunia. Adapun kehidupan dalam kubur ini juga telah disyaratkan dalam surat Yasin ayat 52 yang artinya mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah para rasulnya. Berkenaan dengan ini pun dijelaskan dalam buku Menghadapi Musibah Kematian, cara tepat menyikapi kepergian orang-orang terdekat oleh Muhammad Al-Majabi Al-Hanabali. Nantinya ruh akan dikembalikan ke jasad pada saat diberi pertanyaan kubur. Menurut ulama, jasad yang diberi pertanyaan kubur nanti tanpa disertai ruh sebagian lagi menyatakan bahwa pertanyaan kubur akan diberikan kepada ruh dengan jasadnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Masrah dan Ibnu Hazm. Apakah kami mengakui munkar dan nakir dan semua riwayat tentang azab kubur? Abu Abdullah RA kemudian berkata, siapa saja yang meninggal dunia dan berhak mendapatkan siksa akan mendapat bagiannya, baik ia dikubur ataupun tidak. Meski saja jasadnya dimakan binatang buas, terbakar hingga menjadi abu dan terbuang di udara, disalib atau tenggelam di lautan, azab dan nikmat akan menimpa ruh dan jasadnya sebagaimana yang menimpa di alam kubur. Dari penjelasan di atas maka dipastikan siksa kubur itu nyata adanya bagi orang yang durhaka dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 bentuk siksa kubur dan gambarannya. Orang-orang durhaka dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ditanya malaikat dan tidak bisa menjawab, maka mereka mendapatkan siksa kubur. Siksa kubur tidak akan berhenti sampai nanti hari kiamat. 1. Diberi alas dari api neraka. Tak hanya merasakan panas api neraka dalam siksa kubur bagi hambanya yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat di alam kubur sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis yang berbunyi. Yang kedua, ditunjukkan pemandangan neraka. Seorang yang mendapatkan siksa kubur dipastikan akan masuk neraka. Bahkan mereka akan diperlihatkan pemandangan neraka sebelum dimasukkan ke dalamnya. Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila di tempat termasuk calon penghuni surga, maka ditempatkanlah kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkanlah kepadanya neraka. Yang ketiga, disempitkan kubur hingga tulang remuk. Bagi mereka yang memiliki banyak dosa dan perbuatan buruk, kubur mereka akan menyempit dan membuat tulang belulang akan patah dan remuk. Lalu disempitkan kuburannya sampai tulang rusuknya berhimpitan. Yang keempat, ditemani wujud mengerikan. Rasulullah SAW menggambarkan siksa kubur yang akan diterima kafir di alam kubur. Kelak mereka akan ditemani amalan buruk yang menyerupai wujud yang mengerikan. Rasulullah SAW bersabda, datanglah kepadanya seorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya dan busuk baunya. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu.
Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia. Maka dia, orang yang mendapat azab kubur, bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang jelek. Maka dia, orang yang mendapat azab kubur, berkata, wahai Rabbku, jangan engkau datangkan hari kiamat, karena ini tahu kesudahannya adalah di neraka. 5. Dipukuli palu besi. Ketika seorang tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, mereka akan dipukul dengan keras di bagian wajahnya. Pukulan itu menggunakan sebuah palu yang berbuat dari besi. Hal ini dikabarkan Rasulullah SAW pada hadis berikut. Dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat mengatakan, engkau tidak tahu, engkau tidak membaca. Kemungkinan ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan cerita yang sangat keras yang terdengar seluruh penduduk bumi kecuali dua golongan, yaitu jin dan manusia. Yang keenam, tubuh dibelit oleh 77 ular. Selain siksa kubur tersebut, dari buku panduan muslim sehari-harinya, Rasulullah SAW menggambarkan tentang berbagai macam siksa kubur. Di antaranya, tubuhnya akan dililit dengan 77 ekor ular. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya orang kafir itu adalah kuburan, nanti akan dibelit oleh 77 ular. Tahukah kalian apakah tinin itu? Tinin adalah 77 ular, di mana tiap-tiap ular mempunyai 7 kepala yang semuanya akan menjalar di tubuh orang kafir dan menyalakan api untuk serta mematuk hingga datangnya hari kiamat. Demikianlah teman-teman cerita dari siksa kubur yang sangat mengerikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjauhi larangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.